Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dovir Saputra, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang inflasi makro dalam ekonomi Islam yang diampu oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke. Inflasi makro dalam ekonomi Islam. Pembahasan inflasi makro dalam ekonomi Islam kali ini meliputi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, penyebab inflasi. Yang keempat, indikator inflasi. Yang kelima, pencegahan inflasi. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan terhadap pembahasan inflasi dalam ekonomi Islam kali ini. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pembahasannya tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana negara yang memiliki sistem periode mengalami penurunan sangat drastis terhadap nilai tukar uang dalam periode tertentu, sehingga membuat naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus. Sedangkan menurut Adi Warman Karim, inflasi adalah kenaikan harga, kenaikan tingkat secara umum dari barang atau komoditas selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Oke, lanjut. Pengertian inflasi. Pengertian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Teori inflasi Islam, para ekonom Islam berpendapat inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu inflasi mengganggu fungsi dari uang, tabungan atau nilai simpan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Akibat inflasi, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi bisa menyebabkan inflasi lagi, yaitu dengan disebut inflasi self-feeding inflation. Yang kedua yaitu inflasi melepaskan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya uang saat inflasi terjadi. Yang ketiga yaitu inflasi meningkatkan kecenderungan belanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Ini sudah jelas terjadi jika uang sudah melebihi kapasitasnya atau penyebaran uang di suatu daerah itu sudah terlalu banyak, maka setiap individu membelanjakannya ke arah barang-barang mewah. Yang keempat yaitu inflasi mengarahkan investasi non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi industrial seperti perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi jika digolongkan menurut besarannya yaitu inflasi ringan, low inflation. Adalah inflasi satu digit, single digit inflation, yaitu di bawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2-4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya, inflasi sedang. Adalah inflasi antara 20% sampai 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia. Sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Selanjutnya yaitu hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang sudah tidak percaya pada uang.
Contoh hyperinflation terjadi pada negara Zimbabwe di daerah benua Afrika. Selanjutnya, sedangkan menurut ekonom Islam yang terkenal dengan karyanya yaitu Al-Maghribi, menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu yang pertama natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah. Sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibnu Al-Maghribi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat dan naiknya permintaan agregat. Yang kedua, penggolongan inflasi menurut Al-Maghribi yaitu human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Yang ketiga, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan. Yang keempat, perilaku sogok-menyogok atau suap. Yang kelima, penimbunan barang. Oke, selanjutnya penyebab inflasi. Menurut Sukirno, bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab atas kenaikan harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Yang kedua, inflasi desakan biaya, cost push inflation. Yang ketiga, inflasi diimpor, imported inflation. Oke, mari kita bahas satu persatu. Inflasi tarikan permintaan. Yaitu inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi. Selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam mengeluarkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu inflasi desakan biaya atau disebut cost push inflation. Yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis, contohnya pada saat krisis ekonomi 1997, ketika banyak industri di Indonesia yang bahan bakunya terlalu tergantung kepada bahan baku impor, sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang rupiah, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu inflasi impor, yaitu inflasi diimpor atau disebut imported inflation. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peranan penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga bahan baku bagi industri di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri. Sehingga apabila harga bahan baku tersebut naik, maka kenaikan harganya dapat menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Ini diakibatkan karena biaya produksi yang lebih besar, maka harga barang atau jasa yang dilakukan juga harus lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu indikator inflasi. Indikator inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama indeks harga konsumen. Yang kedua indeks harga perdagangan besar. Yang ketiga indeks harga implisit. Mari kita bahas satu persatu. Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga atau jasa tersebut diberi bobot berdasarkan keutamaannya. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.
Yang ketiga yaitu indeks harga implisit. Perhitungan IHK dan IHPB hanya meliputi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang dan jasa dan di beberapa puluh kota saja. Padahal kenyataannya jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi tidak terjadi hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok kota atau wilayah. Selanjutnya tentang penanggulangan inflasi dan dalam ekonomi Islam. Penanggulangan inflasi dalam ekonomi Islam pada umumnya menggunakan dua instrumen, yaitu kebijakan fiskal dan pendidikan moneter. Kedua kebijakan tersebut digunakan baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Menurut Hussein, akan tetapi kedua kebijakan tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu dihilangkannya instrumen bunga dan ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran. Selanjutnya menurut Hussein, beberapa solusi untuk mengatasi inflasi yaitu pertama, reformasi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara lainnya kuantitas uang dengan kuantitas produksi. Yang kedua, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dan belanja yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, melarang menyimpan atau menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya. Daripada mangkrak, lebih baik uang yang bekerja untuk kita. Kurang lebihnya seperti itu. Yang keempat, meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara material dan moral. Yang kelima, menjaga pasokan barang kebutuhan pokok. Oke, selanjutnya, menurut Umar Capra, strategi untuk menekan inflasi yaitu pertama, perbaikan moral yang dikejar bukan hanya dimensi material, akan tetapi juga dimensi spiritual. Kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, penghapusan riba. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbaikan moral. Elemen paling penting dari strategi Islam dalam merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Biasanya ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Islam telah memberikan satu cetak biru yang untuk mengorganisasikan seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Biasanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata ini diimplementasikan lewat baitul mal, amal, dan zakat. Yang ketiga yaitu penghapusan riba. Sudah jelas Islam melarang adanya riba. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dalam ekonomi Islam tidak hanya meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga, tetapi dapat memberikan stabilitas yang lebih besar pada permintaan total terhadap uang. Oke, kesimpulan dari pembahasan kali ini, dalam Islam inflasi disebabkan tiga keadaan, yaitu pertama natural inflation yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam menekan inflasi. Yang kedua, human error inflation sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, emotional market, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu kegiatan keagamaan dan terkait dengan budaya atau perilaku tertentu. Dampak dari inflasi ini ialah menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. Ini sudah pasti. Makin buruknya distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi, di dalam pandangan ekonomi Muslim, inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung,
meningkatkan kecenderungan berbelanja dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non-produktif. Oke, sekian pembahasan inflasi makro dalam ekonomi Islam kali ini. Jika teman-teman mau bertanya atau mau merevisi, jika saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.